Assalamualaikum para pemirsa. Lihat tanaman ini sehat, buahnya lebat dan penampilannya menarik. Tentu menyenangkan sekali. Tetapi seringkali kita dikecewakan oleh tanaman yang sebetulnya itu sudah masuk waktunya atau umurnya untuk berbuah tetapi tidak berbuah, atau mungkin kalau berbuah buahnya sedikit. Tentu saja sangat mengecewakan. Nah, terkait dengan ini ada pertanyaan dari saudara kita petani jeruk di Temanggung, yaitu Bapak Widodo, yang menanyakan bagaimana cara membungakan tanaman jeruk keprok. Nah, kali ini saya akan memberikan trik bagaimana menginduksi atau merangsang pembungaan pada tanaman tahunan, tanaman buah yang bersifat tahunan seperti jeruk. Sekarang saya berada di salah satu tempat di dataran tinggi. Ini ketinggian sekitar 950 meter di atas permukaan laut dan memiliki iklim kering, tipe iklim D. Pada kondisi normal curah hujannya setahun itu hanya sekitar 2000 sampai 2500 mm, dan musim kemarau dengan musim hujannya itu tegas sekali. Sekitar 6 bulan musim hujan dan 6 bulan musim kemarau. Ketika musim kemarau di sini benar-benar tidak ada hujan. Ini adalah tanaman jeruk keprok batu 55 yang ditanam sekitar bulan Februari tahun 2020. Berarti sekarang sudah berumur sekitar 3,5 tahun. Perlu dipahami bahwa jeruk keprok batu 55 merupakan kelompok jeruk mandarin, seperti halnya keprok siompu, keprok selayar, keprok sue, keprok tangmangu, keprok garut, keprok brastagi dan lain-lain yang memiliki karakter tidak ginjah, termasuk varietas dalam, tidak ginjah dan agak malas berbuah. Tetapi kalau kita perhatikan tanaman jeruk ini ternyata sudah berbunga, bunganya masih kuncup, padahal ini umurnya baru 3,5 tahun dan merupakan pembungaan tahun kedua. Apalagi ini sedang akhir musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau jeruk-jeruk seperti ini biasanya sedang istirahat dan tentu saja tidak mengalami pembungaan. Ini kondisi tanaman 1 minggu setelah keluar kuncup bunga. Ini bunganya sudah mekar, sudah mekar semua bunganya. Nah, ini lihat, ini bunganya banyak sekali. Meskipun ada buahnya yang sudah cukup besar, buahnya ini sudah cukup besar, tapi bunganya bagus sekali ini. Banyak sekali, mekar semua. Kalau bunga ini jadi semua, ini bisa berbahaya ini bagi tanaman. Nah, lihat ini ya. Dan sekarang ini sebetulnya masih musim kemarau di sini. Masih belum turun hujan. Kondisinya seperti ini. Tanahnya masih kering dan keras. Dan rumput-rumput maupun daun-daun jeruk ini yang jatuh ini masih kering seperti ini. Jadi ini kondisi 1 minggu setelah munculnya kuncup bunga. Dua minggu setelah bunga mekar sempurna, kondisinya seperti ini. Semua mahkota bunga sudah gugur, kemudian terbentuk buah-buah kecil. Buah-buah kecil seperti ini. Lebat sekali ini, setiap ranting cukup banyak buahnya dan ukurannya ini kurang lebih sekitar biji ketumbar. Biji ketumbar atau biji merica. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Dan setiap ranting ada buah kecil seperti ini.
Baik, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana trik menginduksi atau merangsang pembungaan, terlebih dahulu saya ingatkan bahwa sebenarnya bunga maupun buah adalah bentuk dari simpanan karbohidrat hasil fotosintesis pada bagian tanaman di atas tanah. Dan pembungaan adalah proses awal dari pembuahan. Jadi apakah suatu pohon akan berbunga atau tidak, bunganya lebat atau sedikit, yang paling berpengaruh adalah karbohidrat, ya, karbohidrat yang terakumulasi pada bagian tanaman di atas tanah. Jangan berharap pohon kita akan berbunga atau bahkan bunganya banyak apabila akumulasi karbohidrat sebelum musim berbunga itu rendah. Jadi, prinsip perlakuan merangsang pembungaan adalah meningkatkan atau memaksimalkan kadar karbohidrat pada bagian tanaman di atas tanah agar perbandingan atau rasio karbon dan nitrogennya tinggi. Nah, kondisi seperti ini bisa dicapai jika produksi karbohidrat atau proses fotosintesis itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian karbohidrat hasil fotosintesis bisa ditahan sebanyak mungkin pada bagian tanaman di atas permukaan tanah. Jadi karbohidrat yang dipindahkan menuju akar itu harus bisa dikurangi atau dihambat. Dan karbohidrat tersebut yang digunakan untuk pertumbuhan vegetatif juga harus seminimal mungkin, ya, bisa dikurangi. Artinya pertumbuhan vegetatifnya harus bisa dihambat. Ada 4 trik alami yang bisa dilakukan untuk menginduksi bunga. Yang pertama adalah dengan melengkung atau membending cabang-cabang yang arah pertumbuhannya itu tegak lurus ke atas atau yang sudut percabangannya itu sempit. Karena cabang-cabang seperti ini sulit untuk menghambat karbohidrat hasil fotosintesis agar tidak menuju akar. Ya, dengan kata lain, pada cabang-cabang seperti ini karbohidrat hasil fotosintesis sangat mudah dan lebih cepat untuk dipindahkan ke akar akibat dari gaya tarik bumi. Nah, jika cabang-cabang tersebut sudah kita lengkungkan, arahnya sudah lebih mendatar, tentu saja pergerakan karbohidrat menuju akar ini menjadi lebih lambat sehingga lebih banyak terakumulasi pada bagian tanaman di atas tanah. Jadi arah cabang yang lebih datar sebetulnya merupakan salah satu modal dasar yang penting. Ya, yang penting dan menentukan untuk pembungaan dan produksi buah yang maksimal pada semua tanaman, ya, pada semua tanaman buah yang bersifat tahunan. Untuk kasus jeruk keprok batu 55 ini, perlakuan pelengkungan atau bending ini sudah dilakukan pada tahun 2022 atau 1 tahun yang lalu. Cara yang kedua adalah dengan mengeringkan lahan. Perlu diketahui bahwa di daerah beriklim tropis, induksi bunga itu lebih banyak dipengaruhi oleh musim kemarau. Jika tanah kita selalu basah atau selalu lembab, akan terjadi pertumbuhan vegetatif baru yang lebih intensif. Akibatnya semakin sedikit karbohidrat yang bisa disimpan karena digunakan untuk mendukung pertumbuhan. Pengeringan lahan atau stressing air selama periode tertentu sampai tanaman mengalami stres tingkat menengah. Ini sangat efektif, ya, sangat efektif terutama untuk menghasilkan jumlah bunga yang optimal pada tanaman jeruk. Ciri-ciri stres air tingkat menengah untuk tanaman jeruk yaitu daunnya mulai layu, kemudian ditandai dengan tepi daunnya melengkung dan ada sedikit daun yang rontok. Nah, ketika sudah tercapai kondisi seperti ini, kemudian dilakukan penyiraman atau pengairan, maka 2-4 minggu berikutnya itu akan terjadi pembungaan. Perlu diingat bahwa jika stres airnya itu terlalu pendek,
mungkin tanaman tidak berbunga atau bunga yang dihasilkan hanya sedikit. Sebaliknya jika stres airnya itu terlalu lama, bunga yang dihasilkan itu bisa berlebihan dan tentu saja bisa membahayakan kesehatan pohon. Untuk kasus di kebun jeruk keprok Batu 55 ini, pengeringan lahan itu dimulai ketika tidak ada lagi hujan, yaitu sekitar bulan Mei Juni. Kemudian pada bulan September itu dilakukan penyiraman seminggu sekali. Dan setelah keluar bunga, tanaman disiram 2 kali seminggu, 2 kali seminggu supaya bunganya tidak banyak yang rontok. Cara yang ketiga adalah mengurangi pupuk nitrogen atau N. Dan sebaliknya kita tambahkan pupuk fosfor atau P dan kalium atau K. Perlu diketahui jika tanaman kelebihan nitrogen menjadi lebih aktif melakukan pertumbuhan vegetatif, menjadi lebih aktif terjadi pertunasan, sehingga simpanan karbohidrat atau rasio CN-nya itu menjadi lebih rendah. Pengurangan pupuk nitrogen ini akan menurunkan atau menghambat aktivitas pertumbuhan vegetatif baru, sehingga CN rasionya itu menjadi lebih tinggi. Perlakuan ini harus dilaksanakan jauh sebelum musim berbunga, tepatnya pada musim hujan hingga menjelang kemarau. Jika diberikan terlalu dekat atau bersamaan dengan musim berbunga, pengaruhnya menjadi tidak efektif. Dan cara yang keempat adalah pruning akar, pruning akar atau pemangkasan akar. Cara ini perlu dilakukan itu terutama pada pohon-pohon yang terlalu subur, besar, kemudian akarnya itu lebat dan luas, terutama pada kondisi tanah-tanah yang cenderung selalu basah atau pada daerah yang musim kemaraunya itu pendek. Nah, pemangkasan ujung akar bisa mengurangi serapan air dan nitrogen sehingga aktivitas pertumbuhan baru itu menjadi lebih rendah atau terhambat. Dengan demikian, CN rasionya akan meningkat. Waktu paling tepat untuk melakukan pemangkasan akar adalah pada awal hingga pertengahan kemarau. Jika dilakukan di akhir kemarau, jaraknya terlalu dekat dengan musim pembungaan, sehingga menjadi tidak efektif.